Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan yang baik ini, kita seperti biasa ya, setiap hari Kamis malam di Komunitas Temu Sejarah mengadakan diskusi buku. Kali ini diskusi buku yang ke-52. Kita akan membedah satu buku, kebetulan baru terbit juga. Saya mengikutinya dari laman Facebook Mas Iqbal. Nah, saya kenal itu dari Facebook. Terus tahu juga beberapa teman-teman di Facebook tuh banyak yang ikut mempromosikan bukunya Mas Iqbal. Jadi terus saya juga tertarik karena pembahasannya juga cukup menarik. Kebetulan saya orang Solo, jadi ada kaitannya juga. Karena biasanya saya fokusnya itu melihat di sisi pedalaman ya. Kan di era-era Mataram itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau saya daerah Jogja itu jadi daerah pedalaman. Lalu yang Mas Iqbal tulis itu mengenai pesisir. Karena yang sejauh saya tahu daerah pesisir itu memang menjadi apa ya, menjadi satu wilayah yang cukup vital. Kebetulan ini 13 Februari ya, eh, perjanjian Giyanti itu juga salah satunya nanti ada pembagian juga tentang wilayah yang akan dimiliki oleh eh, perjalanan cukup panjang. eh, itu kan dari POV-nya Mataram. Cuman saya belum pernah tahu bagaimana eh, dinamika yang terjadi di wilayah pasisir. Kalau yang saya baca sekilas dari bukunya Mas Iqbal itu membahas mengenai para pejabat, bagaimana para bupatinya ini selain apa namanya di bawah Mataram juga mungkin bawah tekanan. Terus, tapi sebelum lanjut pada diskusi pada malam ini, saya akan memperkenalkan dulu ya, narasumber kita pada malam ini. Eh, Kelahiran di Semarang pada tahun 1991, minatnya mengenai sejarah Jawa pada masa modern awal, khususnya wilayah Pasisir Utara. Kebetulan Mas Iqbal telah menyelesaikan studinya di program Magister Sejarah Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan mempertahankan karya akhirnya berupa tesis yang berjudul Jalur Patronase Baru Para Bupati Semarang di bawah Kuasa Mataram dan VOC tahun 1652 sampai 1741. Lalu untuk keperluan publikasi teman-teman bisa baca buku dari Mas Iqbal. Itu ada satu artikel yang diterbitkan di Historia Journal of Science dan Humanities Universitas Indah PGRI Jakarta. Eh, Kebetulan juga saya habis baca itu juga Mas Iqbal, yaitu judulnya tentang empat pejabat tinggi pesisir relasi Ingabehi Wongsorejo dengan Mataram dan VOC pada pertengahan abad ke-17. Nah, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan bukunya Mas Iqbal yang berjudul Semarang 1652 sampai 1741, para bupatinya di bawah kuasa Mataram dan VOC. Sebelum memasuki, mungkin nanti Mas Iqbal akan memberikan eh, apa namanya materi juga. Mungkin Mas Iqbal, saya penyapa dulu Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Ya, Oke. Bagaimana kabarnya Mas? baik. Sekarang kesibukannya apa Mas setelah selesai studi? Em, ini sih rencananya paling mau nerjemahin bukunya Nif Tegal. Jadi Ya, yang Riding the Dutch Tiger itu karena meski tahun 96 dibuatnya tapi masih relevan sampai sekarang. Dan ya, sudut pandang baru diberikan sama Luknah Tegal ini ya. Semoga adalah penerbit yang mau ya, menerima terjemahan itu untuk ya, diterbitkan kembali ke dalam bahasa Indonesia. Itu. ya. Oh ya, sama saya tertarik untuk mendiskusikan buku ini karena Mas Iqbal juga menggunakan sumber VOC. Kalau teman-teman tahu Hmm. sumber VOC itu kan memang secara tulisan tuh sulit dibaca kalau mungkin yang tidak terbiasa dan sebagainya. Nanti Mas Iqbal juga bisa bercerita mengenai apa ya kesulitan atau mungkin
apa suka dukanya menerjemahkan sumber-sumber VOC selain harus bisa bahasa Belanda juga harus bisa membaca tulisannya dan sebagainya. Dan rentang waktunya kan juga cukup lumayan lama ya 1652 sampai 1741. Eh, Nanti Mas Iqbal bisa menjelaskan selain dari isi bukunya. Mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya itu paparan materi dari Mas Iqbal. Dari Mas Iqbal, monggo kalau mau share screen terlebih dahulu. Ya, udah muncul belum? Sudah, ya. Oke, udah ya. Oke. Tapi masih dalam bentuk itu yang kecil ya. Iya, Sebentar. Hmm. Ya, udah muncul ya, full ya. ya. Udah Mas, monggo Oke. waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Nasta, Mbak Tiwi, dan juga teman-teman yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Saya merasa senang seperti itu karena buku saya yang awalnya berasal dari tesis ini diapresiasi oleh banyak teman seperti itu. Dan saat ini saya ingin mempresentasikan, jadi seenggaknya memberi gambaran lah tentang apa sih isi tulisan dari buku saya itu. Nah, kita akan melihatnya dari pencarian patron baru sampai gaya hidup Bupati Semarang tahun 1652 dan 1741. Seperti yang saya bilang tadi, em, ini berawal dari tesis, teman-teman. Itu kemudian sebenarnya awalnya saya juga tidak ingin membahas rentang waktu yang sangat panjang. Awalnya malah di proposal penelitian itu akan membahas fokus kepada Astrawijaya. Dia adalah Bupati Peranakan Tionghoa, tapi pada kenyataannya arsip VOC yang ditemukan itu nggak banyak. Nah, ini juga menjadi tantangan sehingga waktu itu pembimbing juga menyarankan agar melihatnya tidak hanya dalam konteks Mataram, tapi juga memanjangkan apa namanya tahun tahun penelitiannya dan sekaligus ini juga menjadi niat saya pribadi untuk melengkapi karya yang pernah dilakukan atau tulisan yang pernah ditulis seperti itu oleh Amen Budiman yang kurang lebih sekitar 50 tahun yang lalu seperti itu dan seenggaknya bisa memberi pembaruan dalam sudut pandang sejarah Semarang seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi kalau ngomongin tentang Semarang kita nggak bisa lepas dari konteks politik, geopolitik Jawa pada masa itu, di mana pesisir seperti itu tahun 1650-an dia sudah menjadi wilayah atau fasal dari Mataram seperti itu. Nah, Mataram ini waktu itu dipimpin oleh Sultan Agung, dia boleh dibilang menghancurkan seluruh daerah pesisir yang awalnya sebuah negara merdeka kemudian menjadi tunduk di bawah Mataram seperti itu. Nah, pada kenyataannya kalau ngomongin tentang Mataram itu dia kalau digambarkan oleh Luknah Tegal itu sebagai sebuah negara jaringan. Jadi di mana kalau teman-teman bisa membayangkan sebagai jaring laba-laba seperti itu. Nah, negara ini dia membentuk pondasinya berdasarkan eh, atau membentuk pondasi apa namanya struktur pemerintahannya itu berdasarkan jaringan pemerintahan di daerah. Nah, seperti itu. Jadi Suhunan itu yang paling atas atau sultan itu yang paling atas. Kemudian di bawahnya ada patih seperti itu dan kemudian
di paling bawah sendiri ada para bupati-bupati ini. Nah, ketika ngomongin negara jaringan ini, sebenarnya akan menjadi tanda tanya. Memang Mataram nggak punya SDM yang cukup apa, sehingga kemudian dia menopang apa istilahnya berdiri di atas daerah-daerah lain seperti itu, menumpang wilayah-wilayah lain seperti itu. Nah, pada kenyataannya memang Mataram ini adalah dia tidak memiliki SDM yang banyak seperti itu sehingga dalam konteks pemerintahan, kemudian dalam penarikan pajak, kemudian dalam konteks militer seperti itu, mereka tidak punya sumber daya yang cukup. Sehingga dalam beberapa eh, hal mereka kemudian bergantung pada wilayah-wilayah yang lain. Nah, masalahnya adalah ketika penaklukan pesisir utara Jawa, daerah-daerah ini yang dipimpin oleh para bupati, meskipun mereka masih ditempatkan pada posisinya seperti itu sebagai penguasa daerah, tapi pengaruh mereka tidak seperti sebelumnya. Jadi eh, istilahnya Sumar Said Murtono itu adalah lingkaran konsentris. Lingkaran konsentris ini di mana raja itu adalah pusat dari segalanya, dari penguasa suci dari semesta alam seperti itu, sedangkan semakin menjauh, terutama di daerah pesisir yang jauh dari Mataram seperti itu, pengaruhnya sangat kecil. Nah, pada kenyataannya para bupati sendiri juga boleh dibilang tidak terlalu loyal seperti itu. Makanya ketika membicarakan apakah Susuhunan itu seorang raja yang ideal, seperti itu, saya pikir enggak juga. Karena dalam sudut pandang bupati, terutama bupati pesisir itu sendiri, Susuhunan atau dinasti Mataram itu telah menghancurkan perekonomian, menghancurkan pemerintahan yang ada di pesisir pada waktu itu, dan juga eh, apa namanya doktrin penguasa suci itu sendiri juga tidak terlalu terasa sampai daerah pesisir. Penduduk pesisir atau para bupati sendiri memang memerlukan dan apa istilahnya mereka memahami bahwa perlu adanya seorang raja yang memimpin sebuah wilayah seperti itu. Tapi pada kenyataannya pengaruhnya juga tidak terlalu besar. Kontrolnya juga tidak terlalu kuat seperti itu hingga sampai ke pesisir. Jadi boleh dibilang konsepsi raja sebagai penguasa suci dalam konsep kosmologi Mataram seperti itu boleh dibilang tidak terlalu berpengaruh di daerah pesisir. Itu kemudian juga ketika membicarakan tentang kebijakan-kebijakan keraton yang dari masa ke masa seperti itu boleh dibilang kebijakan keraton sendiri mengalami banyak perubahan yang seringkali akhirnya membuat para bupati ini harus mengikuti kebijakan keraton itu sendiri dalam beberapa hal seperti apa yang dilakukan Sultan Agung, kemudian Susuhunan, terutama Susuhunan Amangkurat I ya. Kita tahu bahwa Susuhunan Amangkurat I itu adalah raja yang boleh dibilang kalau para peneliti barat menggambarkan dia seorang raja yang kejam, seperti itu, licik dan sebagainya, seperti itu. Itu memang adalah sebuah pilihan dari seorang raja karena mungkin Amangkurat memahami bahwa dia tidak punya SDM yang cukup seperti itu sehingga eh, hanya menggunakan konsensus politik saja yang bisa digunakan sehingga dia membutuhkan legitimasi khusus seperti itu. Nah, sehingga boleh dibilang pemerintahannya sangat-sangat otoriter. Nah, berbeda dengan Amangkurat II yang lebih membebaskan eh, para bupatinya seperti itu untuk lebih berfokus pada membangun daerahnya, tapi di satu sisi juga ternyata pengaruhnya sangat-sangat besar seperti itu di Semarang.
Dan kebijakan keraton ini juga boleh dibilang di masa Amangkurat I itu em, apa ya, boleh dibilang ya aku bilang tadi kayak otoriter seperti itu. Contohnya adalah kebijakan membentuk 4 pejabat tinggi pesisir. Nah, 4 pejabat tinggi pesisir ini salah satunya diisi oleh Bupati Wangsareja seperti yang dari Semarang, tapi sebelumnya dia berasal dari Sedayu, kemudian dipindahkan di Semarang dan kalau tidak salah dia adalah bupati kepercayaan dari Susunan Amangkurat I. Nah, ketika melakukan berbagai kebijakan yang diperintahkan oleh Susuhunan, setidaknya 3 dari 4 bupati yang menjabat jadi pejabat tinggi pesisir itu menjadi korban dari pemerintahan Susunan Amangkurat I ini, termasuk Wangsareja itu tadi. Nah, eh, sebenarnya apa sih yang diinginkan dari para bupati ini? Yang pertama adalah perlindungan. Yang paling utama itu sebenarnya perlindungan. Jadi buat bupati itu ketika dia menjalankan perintah raja itu mau sesulit apapun, seberat apapun, contoh pada eh, masa pemerintahan Amangkurat II kalau tidak salah, itu Susuhunan karena karena setelah pemberontakan Trunojoyo itu sudah apa namanya berhasil meluluh lantakkan Mataram. Nah, konsekuensinya adalah Mataram harus membayar hutang kepada VOC karena bantuan militernya itu nggak cuma-cuma seperti itu. Nah, sehingga mau tidak mau Amangkurat kemudian menaikkan pajak pajak rakyat yang waktu itu dikumpulkan lewat bupati. Bagi mereka sebenarnya hal itu tidak masalah karena toh mereka juga tinggal pakai pihak ketiga seperti itu yang dimana di situ rata-rata adalah para pachter atau para pemungut pajak itu dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Nah, buat mereka itu sebenarnya tidak masalah, tapi yang paling penting adalah perlindungan. Karena perlindungan ini penting. Rata-rata bupati pesisir pada waktu itu adalah orang-orang kepercayaan Susuhunan, di mana mereka berarti sebagian besar adalah orang-orang luar yang ditempatkan Susuhunan untuk memerintah pesisir utara Jawa. Salah satunya Wongsorejo itu. Nah, karena kenapa kemudian perlindungan itu penting? Karena ketika orang-orang luar ini berkuasa di suatu daerah, mereka sebenarnya tidak atau boleh dibilang tidak memiliki akar kuat terhadap tradisi setempat seperti itu. Taruhlah Wongsorejo yang kemudian ditempatkan Semarang, awalnya adalah Bupati Sedayu, seperti itu. Nah, bayangkan seorang yang dari luar itu memerintah suatu wilayah yang sama sekali asing buat dia. Nah, sehingga bupati ini boleh dibilang dalam beberapa hal merasa ketakutan seperti itu karena mereka juga dihantui oleh eh, tidak hanya masalah suksesi terkait dengan Susuhunan sendiri, tapi juga pemberontakan-pemberontakan daerah yang mungkin muncul di daerahnya sendiri. Nah, itu yang kemudian termasuk yang apa yang kita lihat dari Susuhunan sendiri terkait dengan sikap-sikap beliau seperti itu, di mana sikap otoriter beliau ini kemudian membuat banyak para bupati menyimpan dendam. Cuman mereka tidak segera langsung melakukan pemberontakan seperti itu. Dalam beberapa hal mereka memilih diam karena daripada mereka harus melakukan pemberontakan, mereka dia ketika kalah ya mau nggak mau harus dihukum mati seperti itu kan dan mereka nggak mau seperti itu.
Sehingga mereka seringkali hanya mendompleng ketika sebuah pemberontakan itu muncul. Nah, salah satunya apa yang dilakukan oleh Trunojoyo seperti itu di tahun 1670-an, ya kan? Nah, di situ ketika para bupati pesisir ini memendam eh, dendam seperti itu, nah mereka kemudian eh, mendompleng seperti itu. Sebenarnya mereka sendiri dalam posisi netral sih, dalam beberapa bupati yang ada di pesisir utara Jawa itu mereka lebih apa namanya, lebih netral seperti itu. Sebenarnya siapa dulu nih yang akan menang gitu? Apakah VOC, apakah Susuhunan, atau eh, Trunojoyo seperti itu. Tapi pada kenyataannya Trunojoyo berhasil memukul mundur pasukan Mataram sehingga mereka mau tidak mau memihak pada Trunojoyo. Seperti itu. Nah, seringkali pesisir ini menjadi wilayah yang harus pertama kali ditaklukkan. Setidaknya Trunojoyo hal itu pernah dilakukan oleh Trunojoyo, kemudian juga dilakukan oleh Pangeran Puger ketika dia melakukan suksesi pertama Mataram, kemudian juga pernah dilakukan oleh saya lupa adiknya Pangeran Puger itu juga sama, dia juga mencoba untuk melakukan hal yang sama. Siapa tahu nih dia bisa menjadi raja. Ketika waktu itu eh, Amangkurat keempat mendapat perlawanan. Itu teman-teman. Nah, ini adalah tabel kalau teman-teman bisa melihat. Saya tidak menampilkan Bupati Semarang sebelum Wongsorejo atau sebelum 1652. Tapi kalau teman-teman yang pernah sebelum ini pernah membaca, itu eh, para bupati yang ada di Semarang itu berganti terus dalam beberapa, setidaknya 2-3 tahun itu langsung berganti dengan yang baru. Mereka rata-rata adalah orang luar yang ditempatkan susuhunan tadi. Jadi secara terah itu Kiai Khalifah adalah bupati bupati lokal atau bupati berdasarkan terah ini ya, eh, Sunan Pandanarang itu itu terputus kemudian diganti oleh Tumenggung Tambi dan terus berganti sampai akhirnya Wangsareja ini ditempatkan. Nah, Wangsareja ini kalau teman-teman lihat dia dihukum mati karena waktu itu dia tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh raja, kemudian juga secara ngawur itu menawarkan SDA, sumber daya alam yang ada di wilayah Semarang sekitarnya, terutama di wilayah kekuasaannya seperti itu untuk diambil oleh VOC, sehingga gantinya dia mendapatkan kalau nggak salah hanya sebu, 2 ekor kuda, 2 ekor kuda Persia, seperti itu. Nah, kemudian ada Martanata, dia juga bernasib sama, hanya karena kuda Persia itu, sehingga kemudian dihukum mati. Kemudian ada Naya Citra. Nah, Naya Citra ini juga menarik. Di masa dia, itu Mataram waktu itu, terutama di masa Amangkurat I ya, waktu itu Amangkurat I mengang, mengangkat bupati atau umbul seperti itu. Nah, makanya kemudian umbul di masa Pengabdian Naya Citra itu ada sekitar 5 orang. Itu memang bagian dari kebijakan Mataram itu sendiri untuk mengangkat penguasa daerah lebih dari 1 orang. Bahkan di beberapa daerah lain itu sampai selusin jumlahnya. Nah, itu dengan tujuan ya seperti yang saya bilang tadi, eh, Amangkurat itu seorang yang paranoid, seperti itu dia takut akan suksesi terhadap dirinya sehingga dia berusaha bahkan bupati pesisir pun kekuatannya juga harus dibatasi sehingga dia mau tidak mau mengangkat Umbul
atau penguasa daerah setara dengan Bupati Semarang, sehingga mereka tidak lagi bisa mengkonsolidasi kekuatan seperti itu. Nah, nah, Citra ini dia ikut di dalam arsip VOC disebutkan bahwa dia ikut, termasuk juga Astra Yuda, dia juga menjadi salah satu narasumber bagi VOC karena dia ikut dalam pemberontakan Tronojoyo, seperti itu. Nah, kemudian setelah Ingabe Naya Citra diturunkan, kemungkinan diturunkan yang berarti adalah dihukum mati ya. Biasanya kalau untuk para bupati pemberontak ini biasanya dihukum mati, dia digantikan oleh Ingabe Alat-Alat. Alat-Alat ini adalah putra dari Bupati Jepara, seperti itu. Nah, di masa Bupati Alat-Alat ini, permasalahan, kalau tidak salah, ini, Semarang itu sudah menjadi protektorat dari VOC juga. Jadi wilayah bersama antara Mataram dan VOC seperti itu, sehingga boleh dibilang pada waktu itu ada dua penguasa, tidak hanya Mataram tapi juga VOC, sehingga dalam beberapa hal alat-alat ini merasa kesulitan dalam mengontrol wilayahnya karena seringkali eh, Mataram ikut campur dalam pemerintahan di Semarang. Salah satunya adalah kasus jalur urut dalan. Jadi jalur urut dalan ini adalah jalur yang menghubungkan Semarang sampai Surakarta, seperti itu. Dan sepanjang jalur itu berada di bawah pemerintahan Bupati Semarang. Di awal ya, seperti itu. Di awal dia berada di bawah pemerintahan Bupati Semarang. Jalur ini kenapa di bawah pemerintahan Bupati Semarang? Karena memang dikhususkan untuk jalur diplomasi. Boleh dibilang itu bukan jalur yang eh, jalur perdagangan saja, tapi juga jalur diplomasi, jalur mobilitas. Karena waktu itu VOC sudah menawarkan bantuan militernya, sehingga mau tidak mau jalur ini harus diamankan oleh Bupati Semarang yang di bawah kontrol VOC itu tadi. Jadi ketika Kartasura itu dalam kondisi terdesak seperti itu, pasukan dari Semarang itu bisa dikirim ke Kartosuro yang waktu itu sudah didirikan Loji itu tadi. Nah, Ingabel alat ini dia menjadi korban dari campur tangan Mataram karena waktu itu Susunan Amangkurat II meminta wilayah ini diserahkan kembali. Bahkan dia menggertak, saya sebenarnya bisa untuk mengambil Semarang lagi kalau saya mau, dia bilang seperti itu. Tapi ya karena pada dasarnya Mataram sendiri membutuhkan kekuatan militer VOC sehingga mau dan boleh dibilang militer militer Mataram sendiri tidak banyak SDM-nya seperti itu. Nah, sehingga mau tidak mau ya masalah itu terus berlarut-larut, terutama dipengaruhi oleh Patih yang selalu me- mengompori seperti itu, mengompori Susuhunan, bahkan termasuk kebijakannya adalah menyusup ke daerah wilayah-wilayah yang berada di bawah Mataram, di bawah eh, teritorial dari Susuhunan, sorry, dari alat-alat ini. Kemudian ketika disusupi, daerah itu diambil alih satu persatu. Nah, alat-alat yang waktu itu boleh dibilang menentang seperti itu pada akhirnya menjadi korban saat isowanan pada Gerbek Maulud. Seperti itu, dia ditikam oleh seseorang yang waktu itu diperkirakan adalah suruhan dari Patih Anrang Kusuma atau Nerang Kusuma. Itu tadi. Nah, penggantinya adalah Ingabe Martanaya atau yang kemudian dikenal dengan Suro Adimenggolo. Nah, Suro Adimenggolo ini adalah trah dari Sunan Pandanarang setelah tadi terputus lama dari Kiai Khalifah, kemudian kembali lagi dipegang oleh Suro Adimenggolo satu. Di masa pemerintahnya boleh dibilang cukup damai seperti itu, tapi juga banyak eh,
permasalahan yang muncul, terutama ya tadi Amangkurat itu kan Amangkurat II itu terkenal licik, termasuk dia bahkan sampai mengangkat waktu itu Bupati Tandingan di Semarang, yaitu anak dari Ingabei Alat-Alat II. Karena menurut Amangkurat sendiri, pengangkatan Suradi Menggala ini me, apa ya, melangkahi melangkahi izinnya seperti itu. Karena Jacob Koper waktu itu yang menjadi Gesaber Semarang itu setelah Ingabei Alat-Alat meninggal secara sepihak mengangkat Surah Adi Menggolo itu. Baru kemudian dia melaporkan hal itu kepada Hogerering di Batavia, baru terakhir kepada Susuhunan. Nah, sehingga Amangkurat ini marah besar. Karena ya walaupun dia pernah dijanjikan, Surah Adi Menggolo ini pernah dijanjikan suatu saat akan menjadi bupati, tapi hal itu pertama melangkahi susu apa namanya perintah susuhunan seperti itu. Mere- eh, yang kedua juga dianggapnya tidak layak karena eh, kiai orang tuanya itu waktu itu masih dianggap pejabat rendah di Semarang. Jadi sebenarnya dia ada keinginan untuk mengganti dengan sosok yang lebih tinggi jabatannya. Itu kemudian ketika Suradi Menggolo I ini meninggal, dia digantikan oleh Martayuda yang dimana itu adalah keponakannya. Jadi Suradi Menggolo I ini tidak punya anak, itu, nah kemudian dia digantikan oleh keponakannya. Cuman kembali lagi, Martayuda ini memiliki masalah dengan Amangkurat III. Jadi Amangkurat III ini pada masa mudanya dia berselingkuh dengan istri Martayuda sehingga kemudian ada dendam pribadi antara Susuhunan Amangkurat III dengan Martayuda waktu itu. Sehingga ketika Martayuda naik, Susuhunan tidak setuju. Sehingga solusi terakhir adalah buang Martayuda dari Semarang. Dia waktu itu akhirnya dibuang ke Batavia, seperti itu. Dan kemudian digantikan oleh bupati yang lain. Nah, waktu itu Danureja yang menjadi patih dari Susuhunan itu mengangkat Astrawijaya. Nah, Astrawijaya ini adalah bupati peranakan Tionghoa satu-satunya di Semarang yang merintis karirnya itu dari seorang pedagang. Diperkirakan seorang pedagang sukses. Saya tidak bisa mengklaim apakah dia betul pedagang seperti itu karena melihat dari pola bagaimana para bupati-bupati di pesisir utara Jawa yang notabene adalah orang-orang Tionghoa, Muslim seperti itu rata-rata adalah para pedagang. Nah, disinyalir hal itu juga sama dengan Astrawijaya. Nah, di zamannya Astrawijaya ini dia eh, memihak kepada Mataram seperti itu saat terjadi pemberontakan Tionghoa sehingga dia menyerahkan jabatannya itu kepada Mataram dan waktu itu VOC pun mengambil alih untuk mengembalikan Martayuda sebagai pemimpin sementara. Jadi di fase-fase tertentu para bupati yang ditempatkan oleh eh, sorry yang berkuasa di Semarang itu dalam beberapa hal adalah para bupati-bupati sementara, terutama seperti alat-alat, kemudian Martayuda. Itu dia awalnya adalah para bupati sementara karena kekosongan pemerintahan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat, penduduk Semarang juga harus dikonsolidasi, terutama untuk mendukung pertahanan kota ya, seperti itu, dan juga mendukung pengaruh VOC waktu itu, sehingga eh, mereka harus diisi oleh bupati-bupati baru. Dan seringkali VOC lah yang memiliki inisiatif. Kalau nggak salah Bupati Surabaya yang Rono
Nah, itu juga ketika pemberontakan Trunojoyo itu kan Surabaya kekosongan terjadi kekosongan pemerintahan sehingga yang Rono itu diangkat menjadi bupati sementara oleh VOC dan kemudian baru disahkan oleh Susuhunan. Next, kita lanjut. Nah, jadi menarik adalah ketika melihat bagaimana sikap Mataram terhadap para bupati yang dianggap mereka itu adalah alat yang bisa diganti sewaktu-waktu oleh para pejabat keraton lainnya atau para bangsawan lainnya, sehingga para bupati ini, terutama di bupati pesisir itu, melihat VOC adalah patron yang sepadan. Sehingga dalam beberapa hal, beberapa kasus, mereka memilih untuk tunduk kepada VOC. Mereka memilih untuk apa ya namanya ya, memilih untuk mengikuti apa yang disarankan oleh VOC. Contoh adalah Yuda Negara, Bupati di Pamekasan, Madura. Waktu itu bahkan dia sangat menginginkan VOC itu menjadi pengganti Bupati, sorry, pengganti Mataram seperti itu. Nah, eh, dia menyerahkan keris, kemudian menyerahkan barang berharga lainnya seperti itu, dan juga pernah dilakukan oleh Bupati Semarang tentunya, yaitu Surah Adi Menggalo I pernah melakukannya. Dia bersurat kepada Gesahaber bahwa dia adalah Bupati VOC seperti itu. Jadi dia lebih memilih Bupati VOC dan setia untuk melayani VOC. Karena waktu itu tekanan Susuhunan terutama Amangkurat II sangat besar. Martayuda pun setelah meninggalnya Suradi Menggolo bahkan mengirimkan keris, kemudian mengirimkan cincin dari bupati itu kepada Ogerehring agar dirinya dilantik menjadi bupati yang baru. Dan ketika seorang bupati Jawa menyerahkan kerisnya seperti eh, itu sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada VOC. Sorry, eh, apa ya namanya? Sebenarnya melawan 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 tradisi ya. Karena ketika seorang bupati Jawa menyerahkan keris itu menandakan bahwa dia sudah tunduk pada subjek tertentu. Jadi ketika para bupati ini menyerahkan VOC ya berarti mereka buktinya adalah mereka sudah tunduknya pada VOC bukan lagi Mataram secara tidak langsung. Jadi informal, secara formal mereka masih menjadi bupati Jawa, tapi secara informal mereka tidak lagi eh, di dalam pengaruhnya Mataram. Nah, ketika membayangkan VOC itu sebagai patron yang sepadan daripada Mataram seperti itu, hal ini juga ada keuntungan sebenarnya yang diperoleh dari para bupati. Yang pertama adalah bagaimana para bupati ini menjadi subjek dari eh, eksploitasi kolonial awal dari VOC di pesisir, yaitu pengenalan tanaman komoditas ekspor, salah satunya adalah nila dan kopi. Dan yang foto sebelah kiri itu adalah denah dari kebun kopi yang ada di daerah Pudak Payung dan daerah Candi di Semarang. Ini sebenarnya tahun 1785, tapi sebenarnya hal itu sudah dilakukan eh, jauh lebih lama sebelumnya. Bahkan di masa Jayaningrat waktu itu dia dikenal sebagai bupati pedagang karena dia eh, menjalankan yaitu tadi politik dari VOC dengan menanam komoditas ekspor dan dalam berapa tahun itu membuat mereka keuntungan itu membuat mereka kaya menjadi bupati bupati yang makmur lah seperti itu. Nah, selain itu juga
ketika mereka berpatron kepada VOC, mereka juga diuntungkan menjadi tidak hanya bupati pedagang, tapi juga bupati boleh dibilang apa ya tuan-tuan kapal lah, tuan-tuan penguasa kapal boleh dibilang seperti itu. Karena para bupati ini kemudian memiliki armada-armada kapal yang memfasilitasi pengiriman barang-barang yang dari daratan, terutama dari pesisir, ke lambung-lambung kapal VOC. Karena kapal VOC yang sebegitu besar tentu nggak bisa merapat ke pinggir pantai. Apalagi daerah Semarang itu lumpurnya sangat tinggi, sehingga daerah-daerah rawa seperti itu. Jadi mereka rata-rata agak menjorok ke laut seperti itu. Nah, kapal-kapal inilah yang dimiliki oleh para bupati. Salah satu buktinya adalah dari harta warisan Bupati Martayudo seperti itu yang waktu itu ditemukan beberapa kapal salah satunya Orembai. Nah, Orembai ini atau kapal pencalang ini banyak digunakan oleh para bupati untuk mengangkut barang-barang komoditas selain untuk dipakai untuk para nelayan pada umumnya ya untuk mencari ikan. Itu tadi. Dan keuntungan lainnya adalah eh, mereka tentu saja merasa terlindungi karena dalam beberapa hal para bupati Semarang ini, terutama setelah Suroadi Menggolo I, selalu dilindungi oleh VOC seperti itu. Karena kematian alat-alat itu begitu mengagetkan bagi VOC, sehingga bahkan Suroadi Menggolo ini disebut sebagai eh, bupati yang apa ya bahasa Belanda ya, bescherming kalau nggak salah. Jadi Belanda yang di bawah kuasa VOC seperti itu. Jadi ketika Bupati Suradi Menggala ini bermasalah dengan Mataram, VOC akan pasang badan seperti itu. Oke, kita lanjut. Next adalah Bupati Peranakan Tionghoa. Jadi kenapa saya kemudian membahas khusus tentang Bupati Peranakan Tionghoa dan nantinya juga gaya hidup? Karena ini sebenarnya pengembangan dari tesis saya waktu itu. Jadi ada banyak hal yang kemudian apa namanya menarik untuk dikaji sehingga saya kemudian menelusuri tentang Adipati Astrawijaya dan juga gaya hidupnya. Nah, kita lanjut dulu seperti itu. Nah, profil dari Adipati Astrawijaya ini adalah para pedagang. Dia adalah pedagang sukses di daerah Gemulak yang sekarang masuk daerah Demak seperti itu. Nah, tidak dia ini ketika awalnya menjadi pedagang, kemudian berhasil mengakumulasikan keuntungan, sehingga kemudian mereka mulai tertarik untuk menjadi syah bandar, pachter, atau pemungut pajak seperti itu. Nah, pada gilirannya, ketika mereka sudah pada level tertentu, mereka kemudian tertarik juga untuk menjadi seorang bupati. Dan itu menjadi hal umum. Ini hanya yang fotonya sebelah kanan itu sebenarnya contoh karena kemarin itu sempat ada eh, pameran gitu yang dia membahas tentang Bupati Bupati Tanjungsing, cuman nggak ada fotonya seperti itu. Nah, dia akhirnya menggambarkan sesuatu yang agak berbeda menurut saya. Nah, saya pikir dalam konteks ini eh, KRT Harjonegoro yang kebetulan juga orang Tionghoa cukuplah menggambarkan seperti apa sih Adipati Srawijaya itu. Orang Tionghoa yang menjadi bupati itu seperti apa ya, seperti itulah tampilannya. Jadi ketika dia menjadi bupati, tentu saja membangun relasi itu suatu hal yang utama, terutama dengan para bangsawan keraton, kemudian juga membangun dinastinya sendiri. Jadi setelah pengangkatannya, dia tidak lama kemudian pergi bersama ketiga anaknya itu ke Batavia untuk tidak hanya untuk melegalkan jabatannya, tapi juga eh,
melegalkan jabatan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini ditempatkan sebagai penguasa-penguasa daerah yang kebetulan si Astra Wijaya ini bapaknya itu apa namanya menjadi Bupati Semarang, ya anaknya menjadi umbul seperti itu di daerah-daerah kecil di sekitar Semarang. Itu. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika Astra Wijaya ini membangun relasi ke atas, ternyata orang-orang Semarang itu mengalami permasalahan sendiri. Dari masa ke masa, mereka mengalami tidak ada keterikatan lagi dengan bupatinya. Jadi tidak ada rasa apa ya istilahnya, kalau istilah yang umum itu kalau nggak kenal nggak sayang lah seperti itu. Nah, kebetulan Bupati Astrawijaya ini pertama adalah seorang Tionghoa, dia bukan terah dari Pandanaran, sehingga kemudian maklum bahwa orang-orang Semarang pada waktu itu menganggap bahwa ya boleh dibilang kamu bukan bupati dari terah kok seperti itu, sehingga keterikatan itu semakin lama semakin memudar. Selain itu juga permasalahan internal di Semarang disebabkan oleh adanya gesekan antara orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Jawa waktu itu. Jadi ini permasalahan internal Semarang sendiri. Nah, sehingga Astra Wijaya ketika dia sibuk mengurusi relasinya dengan para bupati atau bangsawan, dia lupa dengan relasi yang ada di bawahnya, terutama masyarakat, sehingga ketika pemberontakan Tionghoa itu terjadi tahun 1740 di Batavia, kemudian sampai ke Semarang itu 1741, Astara Wijaya ini kehilangan pengikut. Padahal seorang bupati itu ketika terjadi pemberontakan, apalagi dia Semarang itu jauh dari Mataram, Mataram tidak punya kekuatan yang kekuatan militer seperti itu, dia hanya bergantung pada militer VOC, sedangkan militer VOC sendiri waktu itu bentengnya dikepung oleh orang-orang Tionghoa. Nah, sehingga pengikut ini menjadi posisi pengikut di Semarang yang notabene adalah orang-orang Semarang sendiri pada waktu itu, penduduk Semarang itu krusial. Tapi karena dia tidak diperhatikan oleh Astra Wijaya, sehingga lama-kelamaan wilayah Kadipaten Semarang akhirnya direbut oleh para pemberontak. Bahkan Astra Wijaya sendiri mengungsi ke wilayah Kaligawe, dan waktu itu VOC akhirnya menemukan fakta bahwa ternyata Astra Wijaya menyeberang ke pihak pemberontak. Sehingga waktu itu sebenarnya Fisher, Bartholomeus Fisher, Gezaber waktu itu berusaha membujuk Astra Wijaya untuk kembali ke Semarang, untuk mengkonsolidasi kembali penduduk Semarang agar bisa melawan pemberontak Tionghoa. Tapi pada kenyataannya Astra Wijaya memilih untuk mengundurkan diri. Sehingga jabatan itu kosong, dan akhirnya pemerintah VOC waktu itu mengembalikan Martayuda yang sebelumnya dibuang ke Batavia untuk menjadi bupati di Semarang, bupati sementara. Dan nasibnya Astra Wijaya tidak diketahui sama sekali. Kemungkinan ya dia menjadi korban dari perang atau pemberontakan Tionghoa tadi. Atau dalam kasus yang lain mungkin dia kembali menjadi penduduk biasa. Itu. Oke. Nah, ini adalah harta warisan dari Adipati Suro Adimenggolo I dan Ingabe Martayuda. Arsip ini, arsip VOC yang waktu itu ditemukan pertama kali oleh Haji de Graaf, seperti itu. Nah, itu berisi tentang harta peninggalan setelah Suro Adimenggolo ini meninggal. Nah, menariknya adalah harta warisan ini, terutama milik Suro Adimenggolo itu disita dan dikirim ke Batavia oleh VOC. Jadi saya tidak tahu apakah
VOC sampai sebegitu kuat pengaruhnya sehingga dia berani mengambil alih. Karena barang warisan seperti itu kan meskipun memang Suradi Menggolo satu itu dia tidak memiliki anak dan Martayuda dibuang, tapi seharusnya kan kalau dia memang Bupati Mataram seperti itu ya hartanya kan harusnya diserahkan kepada Mataram. Nah, saya tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi seperti itu. Dan ini menarik bahwa sampai sekarang harta ini tidak diketahui ada di mana. Saya mulai tertarik untuk menelusuri arsip-arsip yang ada di ANRI maupun di Belanda sana. Siapa tahu nih setelah diterima, karena laporan yang ada di Batavia waktu itu nggak ada, saya nggak menemukan. Jadi hanya menemukan surat yang dikirim Astara Wijaya kepada Hugerafering saja. Tapi inventarisasi ini dimasukkan lagi ke dalam arsip apa itu yang perlu diteliti kembali. Dan nasib dari barang-barang ini karena tidak cuman barang-barang sepele karena ada keris, kemudian ada pakaian, jarik, bahkan jarik yang boleh dibilang motifnya itu ketika saya sempat mencari waktu itu seperti dodot blongsong, nutir dan sebagainya itu tidak ditemukan di Google seperti itu. Nah, makanya kan berarti boleh dibilang ya budaya membatik yang motif nutir dan sebagainya ini kan berhenti di masa-masa tertentu sehingga tidak lagi direproduksi. Sehingga saya pikir harta warisan ini sangat berharga. Seandainya mungkin suatu saat kalau pemerintah Indonesia mengembalikan ya ditemukan juga nih. Siapa tahu atau mungkin ada teman-teman di sini bisa merekomendasikan seperti itu sehingga setidaknya eh, harta warisan ini bisa direpatriasi seperti itu. Nah, harta ini diinventarisasi oleh Asrawijaya dan Sumotruno, itu adalah anak dari Martayuda. Seperti itu ada sekitar kalau tidak salah 14 atau 12 peti waktu itu yang semuanya dikirim ke Batavia. Nah, itu tadi eh, harta warisan. Nah, ini juga termasuk harta warisan ketika saya list kembali, itu terdiri dari pakaian. Jadi pakaian ada baju baik milik bupati maupun istri-istrinya, jarik, kemudian jadi jarik dan dodot itu berbeda. Ini saya gambarkan dalam kedua foto itu, jarik itu yang sebelah kanan yang pakai jas itu itu adalah jarik, sedangkan dodot itu adalah kain yang rata-rata ukurannya lebih panjang dibandingkan jarik dan dia eh, dinamakan jarik dodot seperti itu karena memang apa namanya karena ukurannya lebih panjang dia biasanya lebih mengembang dan ada sampiran yang di belakang keris itu seperti yang dilihat di gambar. Nah, itu kemudian ada gulungan-gulungan kain yang sangat banyak, ada belangkon, bahkan ada apa namanya tempat duduk kuda. Nah, itu tadi. Terkait yang menarik adalah ternyata gulungan kain. Saya sempat membaca tulisan salah satu tesis di UGM tentang Bupati Pesisir, seperti itu gaya hidupnya. Nah, itu juga yang ditulis oleh Mas Fajar Wijanarko tentang Wastra waktu itu. Jadi para istri-istri bupati ini ternyata mereka melakukan diplomasi kain. Jadi ketika mereka berkunjung atau dikunjungi oleh pejabat atau bangsawan keraton atau tamu-tamu pejabat bupati lainnya seperti itu, mereka saling bertukar kain. Yang itu tidak ya salah satu tujuannya adalah untuk melancarkan karir dari suaminya itu sendiri. Jadi bertukar kain itu sesuatu yang wajar. Makanya gulungan kain, terutama kain-kain jari ini sangat banyak.
seperti itu. Nah, selain itu juga ditemukan perhiasan seperti kalung, batu mulia, gelang, dan cincin. Itu tadi. Nah, adanya kalung, kemudian ada gelang bingle kana. Bingle kana itu kan yang biasa dipakai oleh para pengantin atau para penari. Jadi gelang yang ada di lengan seperti itu. Kemudian juga ada gelang kaki yang itu berarti saya menginterpretasikannya sebagai eh, simpanan, simpanan har- harta simpanan dari Bupati Suradi Menggolo ketika mereka menikah, atau mungkin itu digunakan ketika anak-anaknya atau mungkin ada pagelaran di Paseban seperti itu, sehingga itu bisa dipakai oleh para penari. Kemudian ada juga keris dan tombak. Sayangnya keris ini tidak diperlihatkan, dia hanya disebutkan bentuk fisiknya saja, tidak disebutkan dia keris ini apakah dari apa ya istilahnya coraknya. Nah, coraknya ini yang boleh dibilang tidak digambarkan secara detail, detail. Malah tidak ada setahu saya. Dia hanya dilihatkan pendoknya dari apa, kemudian eh, apa gagangnya dari apa, hanya seperti itu saja. Kemudian ada tombak, ada meriam. Nah, tombak ini juga bentuknya macam-macam. Ada tombak kapuranca, kemudian ada tombak eh, ada satu tombak lagi yang lain. Dan itu bentuknya biasanya berbeda. Nah, ini biasanya keris tombak itu disimpan di sebuah gedung. Kalau Bu Nina Lubis di dalam disertasinya menyebutkan bahwa biasanya dia disimpan di dalam gedung seperti itu dan mereka dikumpulkan menjadi satu karena itu adalah pusaka daerah lah seperti itu pusaka dari bupati itu sendiri. Jadi eh, itu kemudian juga ada perabotan-perabotan yang lain yang terdiri dari kursi, guci, barang pecah belah. Nah, menariknya adalah statement dari Anthony Reid dalam bukunya Asia Tenggara itu yang 2 jilid. Nah, di situ disebutkan bahwa dalam rumah bupati maupun penduduk Jawa pada waktu itu boleh dibilang jauh dari kata mewah, ya kan? Jadi hanya sederhana seperti itu. Bahkan sendok garpu di dalam bukunya jelas disebutkan bahwa sendok garpu aja tidak pernah dipakai seperti itu. Jadi mereka tidak pernah memiliki sendok garpu sebagai alat makan seperti itu. Tapi dari arsip inilah membuktikan bahwa tidak semua apa yang disampaikan oleh Red itu betul adanya. Bahwa para bupati pun juga memiliki berbagai perabotan-perabotan mewah, bahkan barang pecah belah seperti eh, garpu maupun sendok ini terbuat dari perak. Kemudian ada juga yang terbuat dari emas seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah piranti hiburan, di mana di situ ada wayang, gamelan, dan saya kurang tahu torno itu saya nggak menemukan istilahnya, tapi dalam beberapa eh, saya tidak tahu apakah bahasa ini masih digunakan karena bahasa arsip VOC itu kan menggunakan bahasa Belanda lama, sehingga seringkali bahasa-bahasa tertentu itu tidak lagi digunakan atau mengalami mengalami perubahan huruf seperti itu. Tapi dalam beberapa artikel disebutkan bahwa ini adalah alat musik. Cuman alat musik yang seperti apa sih, Bang? Itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Nasta seperti itu. Dan silahkan mungkin ada teman-teman yang dari tadi memperhatikan diskusi ini yang ingin bertanya saya persilahkan. Eh, Suaranya mati, Mas. Apakah jelas?
Udah, Mas. Oh ya, eh matur nuwun Mas Iqbal atas pemaparannya. Tadi pemaparan cukup berdaging ya teman-teman, terutama yang mungkin masih awam terhadap wilayah pasisir. Karena memang saya juga sendiri juga tidak terlalu eh, mungkin tidak terlalu banyak membaca literasi tentang pesisir dan Mas Iqbal tadi sudah menjelaskan secara detail juga. Em, Pasti ya teman-teman ada beberapa pertanyaan karena tadi saya lihat partisipannya juga semakin malam semakin banyak juga Mas Iqbal. Jadi memang antusiasnya juga luar biasa. Ini ada tiga penanya yang sudah resen. Tapi untuk teman-teman yang ingin bertanya masih dibuka atau mungkin yang terkendala jaringan bisa ditulis di kolom chat. Yang pertama tadi ada Ivan Budiman. Uh, Monggo. Ya, salam kenal Mas Iqbal dan teman-teman di Temu Sejarah. Ini pertama kalinya saya ikut acara ini dan luar biasa. Saya mau nyapa teman saya Mas Yeremia Satya sama Mas Bukhari Masruri. Mas Iqbal, terus terang topik tentang Semarang ini sangat dekat di hati saya. Karena istri saya itu asli Kudus dan terus terang saya juga sering ke Semarang, meskipun saya tinggal di Malang. Ada dua pertanyaan yang menggelitik hati saya. Sebagaimana kita ketahui, zamannya Demak itu kan eh, bisa dibilang Demak masih terbilang kerajaan maritim ya. Ada Pati Unus yang menyerang ke Malaka, maupun kita juga kenal pahlawan Jepara kita, Ratu, siapa itu lagi aku, Nyamat. Kali Ratu nyamat. ya, Kalinyamat betul. Nah, itu kan masih ada sisa-sisa kebesaran Majapahit itu maritimnya kan yang kita kenal dengan kapal Jung Jawa. Nah, tapi kapal itu kan saya dengar terakhir ada dan dimusnahkan atas perintah Sunan Amangkurat I. Nah, tadi saya tertarik dengan paparan Anda bahwa Bupati Semarang itu juga mau tidak mau masih juga jadi juragan kapal atau apa tadi itu. Kalau boleh tahu, apakah di zamannya yang masa-masa Anda sebutkan itu, apakah masih ada sisa-sisa Jung atau sudah habis? Atau terus kalau boleh tahu, dan ini zaman-zamannya dengan Amangkurat I kan, dimusnahkannya itu gimana? Apakah kayak gimana gitu loh? Dan tolong tanya apakah itu Anda bahas juga di buku Anda? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya tadi agak tertarik dengan Anda menyebut seputaran Geger Pecinan ya, yang di 1740 atau 1741 di seputaran Semarang. Anda kan bilang tadi bupatinya sampai lari ke daerah Kaligawe apa segala. Kalau boleh tahu, saya terus terang cukup mengenal tata letak di Semarang ya. Asumsi saya, bentengnya Belanda itu kan mestinya di seputaran kota lama ya, kota lama Semarang. Kalau boleh tahu, bentengnya Adipati atau Bupati Semarang itu di mana? Apakah di seputaran Pasar Johar atau di mana? Kalau boleh tahu, penasaran aja. Terima kasih supaya kita ada bayangan gitu loh tentang konflik di sana itu. Oke, terima kasih. Ya, monggo Mas eh, Mas Iqbal bisa ditanggapi Langsung langsung. jawab ya. Ya, Oke. Kalau apakah masih ada Jung Jawa di masa-masa itu dan kemudian apakah Amangkurat kemudian kenapa Amangkurat juga memerintahkan untuk menghancurkan Jung Jawa pada waktu itu? Nah, sebenarnya ini tidak menjadi fokus dari penelitian saya seperti itu, cuman dari beberapa literatur yang pernah saya baca itu bahwa memang eh, terutama kalau tidak salah Knep, di bukunya Knep, Gerrit Knep itu disebutkan bahwa Jung Jawa itu masih beroperasi di sepanjang pesisir utara Jawa sampai setidaknya akhir abad 18. Bahkan awal abad 19 itu masih beroperasi seperti itu. Cuman memang tonasenya itu yang dikurangin. Jadi di masa Demak itu bahkan sampai 1.000 tonase. Ketika menyerang Malaka, dia bisa memuat sekitar hampir 1.000 apa namanya pasukan. Jadi dari laut, dari pesisir itu kemudian menuju Malaka, dari Demak kemudian menuju Malaka itu, bayangkan yang sebegitu jauhnya betapa besar kapalnya waktu itu, bahkan tonasenya pun sampai 1.000. Nah, eh,
pengurangan tonase ini ada hubungannya juga dengan VOC. Karena VOC sendiri tidak menginginkan adanya perdagangan antar pulau yang dilakukan oleh para bupati, terutama yang dari Mataram, seperti itu keluar Jawa. Sehingga tonasenya itu dikurangi, sehingga ya Amangkurat waktu itu rata-rata menghancurkan ya tonase apa namanya sebenarnya nggak menghancurkan Jung Jawa ya, tapi hanya membatasi aja seperti itu agar eh, kalau konteks Amangkurat sendiri sih lebih kepada ini sih, biar para bupati itu tidak lebih kaya dibandingkan Amangkurat. Itu. Walaupun pada sebenarnya juga Amangkurat sendiri boleh dibilang nggak kaya-kaya banget, karena kan pendapatannya cuma dari pajak-pajak yang diterima dari perdagangan di pesisir, seperti itu. Jadi dia tidak ingin lagi, boleh dibilang tidak ingin lagi para bupati pesisir itu memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dia. Seperti itu sih Pak Ivan Gunawan ya. Ivan Budiman. Tolong Oh jangan Ivan nyebut kamu Budiman, Ivan mohon maaf. Gunawan di depan saya. Oh iya, Saya nggak mau kenalan sama orang itu, sorry. baik terima kasih. Itu. Pertanyaan saya kedua tadi belum dijawab ya, yang tentang tata letaknya kota apa Belandanya di Semarang sebelah mana di Kota Lama ya kalau nggak salah. Nah Oke. kalau Bupati Semarang atau ya itu di mana? Apakah di Pasar Johar atau di mana? Kalau boleh tahu, biar ada gambaran gitu loh perangnya di Semarang itu di mana. Terima Ya, kasih. benar. Benteng Semarang itu awalnya memang di Kota Lama seperti itu, tapi tidak sebesar yang Kota Lama sekarang karena dia mengalami perkembangan yang cukup lama seperti itu. Jadi mulai berkembang terutama mulai ditambah kuat itu, tambah besar itu di masa setelah Geger Pecinan. Nah, awalnya kecil seperti itu. Nah, sedangkan lokasi yang ditempati oleh Bupati atau Kadipaten Semarang sekarang itu diperkirakan masih di tempat yang sama di Kanjengan itu, yang sekarang depannya dijadikan kembali alun-alun. Tapi menariknya adalah di masa ketika Puger itu Pangeran Puger yang kemudian menjadi susunan Pakubuwono I itu kabur ke Semarang yang waktu itu adalah bupatinya Suroadi Menggolo I, di dalam peta itu disebutkan bahwa ada Regentuin. Jadi Regentuin itu adalah daerah atau halaman seperti itu dari rumah Bupati Suroadi Menggolo. Jadi ternyata kalau interpretasi saya ya, itu Regentuin ini adalah rumah pribadi dari Suroadi Menggolo I, sedangkan Kadipaten itu adalah kantor Adipati. Dan Regentuin itu kalau menurut lokasinya sekarang kalau dulu sih di Militer Hospital, di sisi selatan ya, selatan kalau sekarang itu di Bank BPD. Oke, Eh, Bank BI ya, Bank BI perwakilan itu, Pak. oke. Terima Ya, kasih. sekitar situ. Mm-mm. Ya. Sama-sama, Pak. Mas Nasta? Kayaknya Mas Nastanya menghilang ya, terlempar. Atau langsung ke pertanyaan berikutnya aja kali ya Mas ya. Iya, Mbak. Di sini ada Mas Buhori Masruri, silakan Mas Buhori. Halo, cek. Suara saya terdengar ya, Mas ya? Iya, Mas. Aman. Alhamdulillah. Selamat malam, Mas Iqbal. Kemarin sudah saya input juga di Facebook ya.
Ini bukunya mantap sekali ini Mas. Jarang Mas orang pesisir yang buka-buka arsip-arsip kolonial lama memang seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya istilahnya ya, saya kasih beberapa curhatan juga sih Mas sebenarnya Mas. Kemarin ketika saya baca bukunya Abe Lapian, bahwa Abe Lapian itu kan memberikan sebuah pernyataan bahwa ada pola Syah Bandar yang ada di Aceh, yang itu menggunakan 4 Syah Bandar untuk mengelola sebuah kawasan dermaga atau pelabuhan. Nah, ini kan dilakukan juga oleh Amangkurat I kan gitu ya. Dilakukan juga oleh Amangkurat I dikarenakan dalam jurnal jenengan, setahu saya ada penyebutan bahwa kegagalan sistem dua kontrolir ya, Tumenggung Wiro sama Wirajaya kalau tidak salah itu, karena kegagalan sistem itu maka muncullah 4 Tumenggung yang ada di pesisir Semarang, Jepara, Demak, dan Pati kan gitu. Dan juga ada penyebutan bagaimana ada kubu-kubu. Kalau Pati sama Demak itu dekat, kalau Semarang sama Jepara itu dekat gimana sih? Seperti itu. Iya. Nah, ini juga menarik karena tadi ketika Astra Wijoyo dan Suradi Menggolo yang kemudian menggantikan posisi di Semarang yang dulunya memang bupatinya dari Jawa kemudian pindah ke orang-orang Cina ya Mas, orang-orang Tiongkok maksudnya. Di Jepara juga demikian karena Suradi Menggolo dalam salah silah Suradi Menggolo itu menyebutkan dan dia anak dari Said Amir di Jepara. Nah, pertanyaan saya ini Mas, pertanyaan saya dari peta yang saya buka karya dari Meinhard Roy, mungkin Mas Iqbal juga sudah membuka peta itu insya Allah ya. Tadi saya kirim Mas Nasta tapi nggak bisa ditampilkan. Ada satu ada satu perhatian saya dikarenakan ada enclave, ada pembagian wilayah. Kalau orang-orang Tionghoa itu berada di sebelah timur, timur sungai besar itu, sungai yang itu sungai apa tuh namanya itu. Kalau yang Ya, orang Kali Jawa Semarang ada ya. di ya, yang Pancer sama itu loh, yang Pancer sama ah, ya ini di-share sama Mas Nasta nih. Oke. Itu Manhut Deroy 1695, tetapi sepertinya pembuatan peta itu lebih lama, sekitar 1687 kalau tidak salah. Nah, ini dia. Alhamdulillah bisa tampil. Ini Mas, ini kan yang C, yang kolom C di ini anu ya, yang atas itu selatan ya, soalnya belum ada Mercator Betul, di kebalik ya. Semarang. Mm-mm. Balik, balik kan gitu. Nah, Mas Nasta Mm-mm. tolong kursornya ditaruh di bagian kotak-kotak pink itu Mas. Nah di situ. Itu kan koloni Chinese negeri tulisannya. Chinese negeri. Jadi ada sebuah koloni Chinese yang cukup banyak di situ. Dan di seberang sungainya itu ada satu gambar struktur seperti pagoda. Struktur itu juga muncul di Jepara gitu. Kemudian yang sebelah barat sungai ada banyak itu tulisannya kan Javanese negeri. Nah, itu orang-orang Jawa. Nah, yang jadi pertanyaan saya, karena tadi juga disebutkan ada Twin Reason, ketika kita lihat jauh ke timur, ke kiri Mas Nasta, paling kiri itu ada 2 koloni besar tuh itu Mas. Nah, itu di Torbaya dan di Kaligawe. Kalau dari legenda itu kan L, itu seperti istilahnya itu tulisannya kalau tidak salah itu dermaga timber, dermaga kayu. Kan gitu. Nah, ini menarik karena nantinya Semarang yang dulu ada pusat di situ, kemudian berpindah ke Torbaya dan ke Kaligawe. Kan gitu ya Mas ya. Setelah Astra Wijaya itu melakukan geger pecinan, kan nanti pindah ke sana semua. Yang sekarang yang sekarang maksudnya yang di peta ini tidak ramai itu semuanya dicaplok sama semua kan gitu. Nah, pertanyaan saya, seorang resen yang ada di Semarang di dalam benteng itu perannya itu sebesar apa, Mas? Karena ini gimana ya? VOC itu sudah coba terus masuk ke Tuban, masuk ke Sedayu, masuk ke Surabaya, itu kan gagal terus. Nah, baru ketika di Semarang ini bahkan sampai memindahkan pusat militernya yang dari Jepara ke Semarang. Jadi pengaruh VOC di dalam benteng itu seperti apa kok sampai bisa menggeser-geser bupati itu. Dan kalau seandainya ada nama-nama dari orang-orang ini kan sangat menarik sekali. Tahu saya cuma ini,
main hard hero ini saja. Tapi kan Mas, pertanyaannya cukup panjang ini. Soalnya beririsan kita ya. Gitu. Betul, Mas. Oke, eh berarti intinya adalah kenapa VOC itu bisa memiliki pengaruh yang lebih kuat gitu ya di Semarang dan Ya, juga di Semarang di Jawa bagian tengah lah ya seperti itu. Iya, eh jadi kenapa kemudian ini sebenarnya berawal dari perjanjian antara Mataram VOC pertama kali yang dilakukan oleh Amangkurat I yang dia meminta bantuan dari eh, VOC seperti itu. Nah, itu sebenarnya menjadi kesempatan bagi VOC berpindah dari Jepara. Kan awalnya itu kan di Jepara, benteng awalnya. Cuman karena waktu itu Sultan Agung tidak mengizinkan bahkan Amangkurat I awalnya juga tidak mengizinkan pembangunan benteng VOC itu dari apa namanya eh, lebih bagus seperti itu. Awalnya kan hanya batu-batu koral kalau nggak salah. Nah, ini menjadi kesempatan bagi VOC untuk memindahkan wilayahnya ke Semarang yang lebih boleh dibilang eh, secara topografi itu lebih terlindungi karena kan kalau kita lihat Semarang itu kan sebenarnya kayak mangkok ya. Jadi dataran rendahnya itu ada di bawah dan dia terlindungi oleh perbukitan. Itu cukup lumayan ini ya membantu secara pertahanan itu sendiri. Dan juga Semarang itu kan lebih dekat ke Mataram. Jadi aksesnya dia tinggal ke selatan, kemudian ke Ungaran, Boyolali, Salatiga, Boyolali, sampailah ke Kartasura. Dibandingkan lewat Jepara seperti itu. Nah, eh, kalau ngomongin tentang bentengnya itu sendiri, itu sebenarnya bentengnya ukurannya awal itu nggak sebintang 5 itu. Seperti yang petanya Nderoy itu kan. Jadi hanya kalau nggak salah dua sisi bastion dan bentuknya kotak seperti itu dengan dua sisi bastion kemudian menjadi 5 bastion itu sendiri. Itu pun juga tidak izin oleh Susuhunan. Bayangkan waktu itu Susunan Amangkurat itu melarang dari pembangunan yang batu koral itu ke batu andesit. Nah, itu mereka akhirnya memilih jalan diam-diam seperti itu. Itu eh, kenapa kemudian VOC pengaruhnya lebih kuat dibandingkan bupati seperti itu ya Mas ya? ya itu Mas. Ah, komoditas Eh, Semarang itu apa itu? Kalau ngomongin komoditas Semarang itu lebih kepada ada kayu seperti itu Mas. Kayu itu juga kemudian ada beras, tapi sebagai sebuah kota perdagangan dia lebih kepada pajak, sorry, lebih kepada ini sih, lebih kepada pelabuhannya Mas. Kalau boleh dibilang sedikit sih hasil-hasil apa namanya hasil-hasil alamnya Hmm. karena beras karena hanya ada beras, kayu, kemudian nila kalau di masanya Suradi Menggolo I seperti itu, kopi, tapi juga nggak besar jumlahnya. Jadi Hmm. dia sebenarnya kalau ngomongin ngomongin apa namanya eh, pendapatan dari bupati sendiri lebih banyak kepada pajak-pajak dari pajak perdagangan, kemudian pajak pasar, pajak orang itu cukup besar, terutama yang dilakukan oleh para pachter maupun ini ya Syah Bandar itu sendiri. Hmm. Itu. Oke, oke, siap. Mungkin satu lagi Mas, sekedar pendapat Hmm. saja. Memang yang saya sayangkan itu kan kebanyakan ya pengajar akademisi ya di Semarang ya, itu menganggap bahwa Bergota itu kan seakan-akan pulau tersendiri dari Semarang gitu.
setidaknya hingga abad ke-18 katanya gitu. Tapi dari paparan Mas Iqbal dan ke arsip-arsip yang saya temui sekarang kan ya bergota itu mah justru kantong kantong utama komoditas yang nantinya akan dibawa ke Semarang pesisir kan gitu ya Mas ya. Menurut Mas Iqbal gimana tuh Mas? Katanya bergota itu pulau tersendiri itu pripun Mas? Ya, itu kan asumsinya diambil dari Bea Bromer, toh Mas. Bukunya Bea Oh Bromer ya. itu kan jelas toh, nyebut kalau ya Bergoto itu dulu bukan ini ya, bukan kuburan seperti itu. Dia dulunya pemerintahan Bupati Bupati Sunan Pandanaran itu ada di sana pertama kali, terus termasuk daerah gedung apa namanya daerah Sampokong sekarang lah itu Gedong Batu Sama. itu ya saya sih mengikuti Bromer juga nggak masalah sih Mas. Kupikir itu juga menarik kalau memang Bergoto itu eh, tapi kalau pulau sendiri malah baru dengar sebenarnya. Iya, Kayak Muria gitu ya. iya, Prof. Karena Toto kan Bergoto itu kayak masih masih nyambung deh sama daerah Gedong Batu gitu kan. Nah, itu kan masih satu daerah itu kan. Tapi yo iya, iya, piye? tapi ada pendapat lain Kan, pun nggak masalah lah seperti itu. ya memang ada ya Mas ya. Istilahnya itu kalau pulau yang terpisah itu kan yang di peleburan itu Candi Tugu atau sekarang jadi Mbah Sukolilo itu kan di bawah laut itu Mas nanti kan. Itu Mas Iqbal. Terima kasih atas waktu berbaginya malam ini. Monggo lanjut Mas Asta. Terima kasih Mas Bukori. Eh, Selanjutnya, karena mungkin masih ada waktu dari Mas Dani N. Yasin, dipersilahkan Mas. Ya, apa suara saya dari dengar? Ya, oke. Terdengar jelas. Yang pertama, oke, yang pertama, selamat malam kawan-kawan, sama Mas Bel. Ya, Boleh Mas. ya di sini ternyata pertanyaan dari Mas Bel itu sudah mencakup sangat luas sekali sama pertanyaan saya sudah saya catat, udah kelihatan semua, tapi mau saya bikin spesifik lagi aja, Mas. Jadi begini, ketika terjadi apa ya? Saya lupa bikin nanti penghancuran atau pelemahan kekuatan Pasifik ke Jawa Tengah itu uh, perdagangan laut melemah. Yang jadi kepenasaran saya adalah ketika perdagangan laut itu melemah, seperti yang dikatakan tadi, daerah Pasifik itu banyak mengambil keuntungan dari pajak, keuntungan dari perdagangan dan lain sebagainya. Di masa itu, ini terlepas dari topik kita memang bicara soal politik ya, politik pemerintahan, tapi secara ekonomi dalam sebuah masyarakat yang feodal dan tetap menurut pemerintahnya mesti akan ada pajaknya. Jadi cara bayar pajaknya itu lewat komoditas apa atau lewat cara apa mereka mendapatkan uang. Terus yang kedua, uh, itu bagaimana bagaimana cara dari uh, masyarakat masyarakat di saya baru ingat bagaimana masyarakat di masa pemerintahan Semarang di bawah VOC itu memperlakukan orang-orang Belanda mengingat bahwasannya hukum yang memisahkan antara ras Eropa, ras Timur Jauh dan ras Bumi Putra itu belum saya ingat belum ada di zaman itu. Apakah mereka menganggap bahwasannya selama itu adalah kata bupati maka diiyakan atau mereka menjadi skeptis atau ada perubahan sosial ketika VOC menduduki ya bisa dibilang puncak kekuasaan dan menyaingi kekuatan
susuhunan gitu. Terima kasih Mas. Ya, Hmm, Mas Iqbal bisa langsung ditanggapi. Oke, bentar Mas. Aku masih karena terputus-putus ya. Tadi yang pertama pertanyaan bagaimana mereka mendapat uang mereka kalau boleh tahu itu siapa Mas Dandi? Mereka di sini. Oh ya, rakyat-rakyat saya lupa mengatakan ketika maksudnya rakyat-rakyat kecil yang bagaimana mereka jadi subjek pajak, subjek pembayar pajak itu apakah mereka membayarkannya dengan komoditas karena lagi-lagi pelabuhan Semarang sudah apa istilahnya eh, sudah melemah gitu. Apakah mereka membayar dengan barang mentah atau ada cara lain untuk mereka mendapatkan uang gitu. Terus yang kedua itu bagaimana reaksi masyarakat terutama di kalangan-kalangan bawah yang tadinya hanya mendengar bupati yang bupatinya itu mendengarkan susuhunan itu berganti ke VOC. Apakah mereka tetap loyal pada bupati atau ada gejolak di masyarakat terutama di jelata gitu. Oke, oke. Ketika untuk pertanyaan pertama ya. Jadi bagaimana sih masyarakat itu mendapat uang? eh, Sebenarnya saya tidak terlalu banyak membahas tentang konteks penduduk Semarang waktu itu, bagaimana mereka mendapatkan uang. Tapi tentu sebagai sebuah kota pelabuhan ada banyak perdagangan yang dilakukan di sana seperti itu dan pengiriman barang-barang eh, daerah sekitar Semarang karena jujur setahu saya tidak banyak hasil ya seperti yang Mas Bukhori tadi yang saya sampaikan ke Mas Bukhori bahwa tidak banyak barang-barang ekspor yang dikirim ke luar daerah Semarang seperti itu dan juga hasil-hasil apa sih komoditas kalau taruhlah kalau di daerah eh, Madura itu ada ikan kemudian ada garam dan sebagainya seperti itu kan. Nah, kalau daerah Semarang ini saya belum menemukan komoditas apa yang dihasilkan dari daerah ini. Tapi rata-rata eh, hanya dalam bentuk ya seperti yang saya bilang tadi paling beras, kayu seperti itu, kemudian nila, kopi dan barang-barang eh, hasil pertanian lainnya lah seperti itu. Nah, eh, dari hasil perdagangan itu tentu hasilnya akan kemudian ditarik oleh para penarik pajak, baik karena kan ada sistem pajak orang, kemudian ada pajak barang, ada pajak tol tol di sungai seperti itu, tol laut dan sebagainya. Itu, nah itu uang yang dihasilkan oleh para penduduk Semarang atau para pedagang yang masuk ke Semarang itu eh, apa namanya kemudian ditarik oleh para pachter maupun syah bandar dan diserahkan kepada bupati baru kemudian kalau di konsep awalnya itu diserahkan langsung kepada VOC ketika itu di masa ngabei alat-alat tapi karena waktu itu Amangkurat II ingin skema yang lain bahwa dari bupati harus diserahkan kepada Amangkurat langsung baru nanti Amangkurat membagi pendapatan pajak ini menjadi dua, yang sebagian untuk dirinya sendiri, yang sebagian untuk membayar hutang. Itu. Nah, rata-rata pajak ini dikumpulkan sangat sedikit dalam bentuk hasil pertanian atau hasil-hasil bumi. Jadi rata-rata pajak ini diserahkan dalam bentuk uang yang setidaknya tiap 1 tahun sekali itu diserahkan kepada eh, raja seperti itu. Jadi boleh dibilang karena sebagai kota pelabuhan ya banyak para pedagang baik dari daerah setempat ya
dari pedalaman maupun daerah pesisir lainnya yang ketika dia ingin mengirim barang dagangannya lewat Pelabuhan Semarang, ya itu yang diperoleh dari pendapatan Semarang pada waktu itu. Karena cukup besar waktu itu sekitar 2.000 real kalau nggak salah. Itu yang diperoleh dari pendapatan pajak itu sendiri. 2.000 atau 5.000 kalau gitu. Nah, kemudian dalam konteks hukum, eh, tik- jadi gini, jangan dibayangkan bahwa ketika VOC itu ada di Semarang, kemudian hukum hukum yang berlaku adalah hukum Belanda atau eh, pengaruh VOC itu lebih besar dibandingkan bupati. Seperti yang Mas Bukhari tadi tanyakan, ya pada kenyataannya adalah sebenarnya VOC itu sampai eh, kurang lebih geger pecinan terjadi itu berusaha menarik diri sebisa mungkin bagaimana pemerintahan baik Mataram maupun pemerintahan daerah itu berjalan apa adanya sehingga mereka tidak banyak terlibat dalam urusan-urusan internal keraton. Mereka hanya seringkali nguping lah seperti itu lewat menara pengawas. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dalam tembok keraton seperti itu. Jadi boleh dibilang mereka sangat membatasi diri. Jadi kalau dibilang VOC itu memecah belah, iya, tapi setelahnya. Di awal pada masa VOC mereka berusaha sebisa mungkin menjauh dari urusan-urusan politik daerah maupun politik-politik di keraton di pusat seperti itu. Nah, eh, bah, dan jelas secara hukum bahwa hukum VOC itu hanya mengatur mereka hanya melindungi orang-orang Eropa dan orang-orang Tionghoa. Itu sudah jelas disebutkan di dalam hukum VOC pada waktu itu ya. Jadi mereka yang kemudian melakukan kejahatan terhadap kedua suku bangsa ini, bangsa ini, mereka akan mendapatkan hukuman itu. Tapi ketika itu ada permasalahan terkait dengan orang-orang pribumi, yaitu akan menjadi bagian dari urusannya bupati seperti itu. Hanya kalau itu hubungannya dengan eh, Keraton Mataram seperti itu, contoh adalah pada waktu itu ada orang-orang dari wilayah yang berasal dari luar Semarang yang jelas di bawah protektorat dari Mataram, seperti itu mereka melakukan kejahatan di Semarang, ya mereka waktu itu harus dikirim ke Mataram untuk diadili. Seperti itu. Tapi di masa pemerintahan Astrawijaya, kalau tidak salah, eh, ketika terjadi kejahatan di Semarang, itu baik yang dilakukan oleh orang-orang pribumi di wilayah orang-orang pribumi di Semarang maupun di luar Semarang itu harus diselesaikan di Semarang. Seperti itu. Jadi secara hukum pun mereka sebenarnya sudah jelas terpisah. Seperti itu Mas Dandi. Ya, Gitu Mas Nasta. tadi apakah ada tanggapan terlebih dahulu? Iya, yang pertama terima kasih sekali sudah dijawab. Yang kedua silakan dilanjut. Terima kasih. Ya, matur nuwun Mas Dandi atas pertanyaannya. Mungkin ini karena sudah 9:30, tapi dari Mas Iqbal, apakah berkenan ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan? Boleh nggak apa-apa Mas? Oh ya, Dilanjut sih. ya selanjutnya ada Mas Yeremia. Silahkan Mas, waktu dan tempat. Oke. Mohon maaf, suara saya bisa kedengar. Terdengar? Oke. Kalau gitu, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom Alaikum bersama Masia. Om Swastiastu, Awitamastu Namo Sidam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Salam Budaya dan Salam Kebajikan, Sarwahayu, Rahayu, 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 Sagung Dumadi, Sugeng Dalu, Wilujeng Dalu, bagi teman-teman dan rekan-rekan semua yang ada di dalam forum grup ya, pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan selamat malam juga buat Mas Iqbal.
yang Ah, kemarin Mas. semalam kita pemanasan gitu. Dan sini juga ada beberapa senior-senior saya juga seperti Mas Bukori, kemudian Mas Akris Samsyal Kumar, ada Ko Ivan juga tadi sudah menyapa juga, lalu kemudian di sini juga ada Bunda Farah, Ko Alex Chung juga ada, lalu kemudian juga ada Mbak Anggita juga. Selamat malam juga bagi teman-teman dan rekan semua yang ada di sini juga. Wah, ini semuanya luar biasa sama sekali. Meskipun saya baru pertama kali first time hadir di dalam diskusi yang sebenarnya diangkat dari tesisnya Mas Iqbal tadi ya, sudah disebutkan tadi itu. Ada dua pertanyaan, saya langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Begini Mas Iqbal, jadi ketika pada waktu apa namanya kita membicarakan mengenai tentang Tionghoa peranakan di wilayah pesisir, apalagi kalau yang disebutkan oleh Mas Iqbal ini sendiri itu sebenarnya adalah mengenai tentang wilayah yang ada di Semarang ya. Ya, kerap kali disebut dengan sebutan tadi seperti disebut oleh Mas Bukori, Bergota atau Pragota, lalu kemudian Mangkang ataupun Simongan. Meskipun beberapa wilayah-wilayah ini, toponimi-toponimi ini sudah ada juga di wilayah Semarang hari ini. Entah sudah berubah atau tidak, yaitu teman-teman dan rekan-rekan dari Semarang yang lebih mengetahuinya. Begitu. Nah, eh, ketika pada waktu dalam penelitian skripsi saya di S1, saya sempat menulis buah skripsi. Ya, rencana sih mau juga diterbitkan juga di penerbitnya bukunya Mas Iqbal ini, Mas Kozin. Tapi masih dalam proses ya, tahapan proses ya untuk diterbitkan begitu. Di mana sebenarnya skripsi saya ini terinspirasi dari apa namanya naskah kronik Tionghoa Klonteng Sampokong dari Semarang dan juga dari Klonteng Talang Cirebon. Sebenarnya ini kan sudah sempat pernah dibahas juga oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana di dalam bukunya beliau yang sempat diberedel ya pada tahun 1968, yaitu runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan tingginya negara-negara Islam di Nusantara. Nah, di dalam naskah Malay Annals from Semarang atau dari Klonteng Gedong Batu, Klonteng Sampokong tadi itu sebenarnya apa namanya di dalam bukunya Mas Iqbal ini menarik bahwasanya dikatakan Adipati Astrawijaya itu dikatakan sebagai tokoh yang dimana melakukan penyuntingan pertama kali. Nah, penyuntingan pertama kali memang ada juga beberapa yang sempat yang ngapunten nggih, mohon maaf ya bagi teman-teman dan rekan-rekan semua, ada yang mengatakan bahwasanya wah ini ulah kerjaannya dari seorang apa Presiden Portman, terus kemudian ada yang kemudian menghakimi lah dengan berbagai macam apapun pandangan-pandangannya, entah dituangkan ataupun juga dituangkan secara lisan begitu. Nah, kalau menurut Mas Iqbal sendiri, sebenarnya apa namanya naskah ini sendiri itu ketika waktu jenengan melakukan penelitian mengenai tentang Adipati Astrawijaya yang dimana menjadi sorotan utama di dalam kajian penelitian ini, sebenarnya berapa naskah sih yang telah dicunting oleh beliau dan kemudian apa namanya naskah itu sekarang meskipun sampai hari ini dikatakan bahwasanya masih belum jelas ya ditemu apa namanya di mana letaknya itu sebenarnya ketika pada saat di Gedong Batu Semarang itu Portman sendiri itu menemukannya itu berada di sekitar wilayah mana di wilayah Gedong Batu Sampokong tadi itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalau tadi menyambung juga pertanyaan dari Ko Ivan juga, Ko Ivan sempat mengatakan bahwa tentang Demak juga ya, meskipun memang juga dalam kajian saya di S1 itu memang lebih menitik beratkan kepada sosok ketokohan Jinbun ya atau Raden Fata, di mana di dalam Suma Oriental disebutkan penguasa Demak yaitu Adipati Rodim atau Patihudin ya atau Patih Rodim itu sebenarnya adalah orang yang juga menjadi musuh bebuyutan dari Portugis juga kalau itu yang masa itu berkuasa di Malaka. Nah, menurut Mas Iqbal sendiri sebagai orang atau putra asli Semarang itu kira-kira pandangan Mas Iqbal mengenai tentang tokoh Jinbun ini yang tadi sempat di apa namanya disebutkan ya ada hubungan dengan Pati, Lasem, Juana, Rembang dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya itu gimana sih menurut pandangannya Mas Iqbal sebagai seorang peneliti mengenai tentang peranakan Tionghoa di Semarang itu tentang Jinbun itu sendiri dan apa namanya kan Jinbun kan memang dikenal ya di wilayah Demak ya, lokal Demak ya. Nah, itu apa bagaimana dengan beberapa kota-kota pesisir lainnya ketika pada saat kekuasaan Jinbun dari 1475 sampai 1518 itu. Mungkin dua pertanyaan itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Monggo Mas, bisa langsung ditanggapi. Ngapunten Mas, masih
di mute mic-nya. Masih di mute Mas Iqbal. Oke, oke, sorry Mas. Jadi di dalam buku saya itu saya sebutkan memang eh, Strawijaya itu kemungkinan ya, karena ini masih dalam dalam interpretasi yang mungkin perlu diteliti kembali seperti itu. Bahwa jadi akhirnya menjadi trivia, maka saya juga masukkan itu hanya di bagian eh, catatan kaki. Memang eh, The Graph waktu itu menyebutkan bahwa Malay Annals Batavia Cirebon itu eh, disunting oleh seorang bupati. Ya intinya dia dia menyebutkan bahwa dia disunting oleh orang Semarang seperti itu yang sudah tinggal lama di Semarang, tapi tentu eh, menariknya adalah banyak unsur Tionghoa yang dimunculkan dibandingkan unsur Jawanya seperti itu. Nah, eh, dan waktu itu The Graph sendiri di dalam bukunya Cina Muslim itu disebutkan bahwa eh, itu adalah kemungkinan seorang bupati di Semarang seperti itu. Cuman dia nggak menyebut namanya siapa. Dan eh, seorang bupati, terutama mereka dia yang tahu betul tentang Semarang, sudah lama tinggal di Semarang, dan juga berhubungan dengan konteks ketionghoaan, ya saya kemudian menginterpretasikannya ini kemungkinan adalah Astrawijaya karena di dalam eh, osopografi seperti itu disebutkan bahwa ya Astrawijaya itu adalah seorang Tionghoa peranakan seperti itu. Nah, jadi satu-satunya Bupati Tionghoa peranakan di Semarang. Nah, itu yang kemudian saya menginterpretasikannya adalah si Astrawijaya karena ditulis juga sebelum geger pecinan, jauh sebelum geger pecinan seperti itu di masa pemerintahan Astrawijaya juga. Kalau nggak salah nyebutnya tahun tahun 1700-an. 1720 1720-an lah seperti itu. Nah, kalau konteks naskah itu sendiri sih saya kurang tahu apakah Portman itu di tahun 1800-an itu ya benar ya 1800-an ya Mas ya. 1928 kalau ada dalam 1928 ya yang kemudian juga ininya apa menjadi lampiran di bukunya Tuan Kurau ya. Ya, itu saya kurang tahu apakah ditemukan di sebelah mananya. Cuman yang pernah saya baca karena memang ini bukan ranah dalam pembahasan saya seperti itu, tapi dari literatur yang saya baca waktu itu kalau nggak salah Portman sendiri sedang melakukan penelitian seperti itu. Nah, kemudian dia mengunjungi kelenteng di Gedong Batu. Itu saja sih yang saya tahu. Seperti itu, Mas. Nah, terkait dengan Jin Bun, eh, saya pun juga tidak terlalu mendalami. Mungkin ya karena Mas Yeremia lah. Nah, ya, karena memang skripsinya ya waktu itu kan membahas era-era Demak seperti itu, terutama Jin Bun. Saya pikir yang lebih menguasai seperti itu. Tapi ya sebagai bahan bacaan ya untuk teman-teman semuanya juga bisa membaca tulisannya Anthony Reid seperti itu tentang siapa Jin Bun dan juga The Graph juga bisa tentang Cina Muslim awal di Jawa seperti itu. Oke, matur nuwun Mas Iqbal. Ya, Mas Iqbal kamu kan ini karena mati listrik ya, jadi gambar saya nggak kelihatan. Di Kartosuro lagi mati listrik ini, Mas. Karena mungkin bahas VOC, terus VOC marah akhirnya listrik Kartosuro dimatikan. Ini ada pertanyaan terakhir untuk sebagai penutup ya, karena sudah 21.45 dari Yuwana Galih. Itu
bertanya apakah di bukunya Mas Iqbal itu apakah sedikit membahas mengenai peran terah keluarga Bustaman di Semarang gitu. Monggo Mas Iqbal bisa ditanggapi. Iya. Hmm. Jadi di masa Martayuda itu dipanggil kembali ke Semarang, jadi karena Suroadimenggolo I ini sudah tua, dia sudah tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik seperti itu. Nah, si Martayuda yang sebelumnya itu menyindung lah, nyantrik itu kepada eh, Pangeran Puger yang kemudian menjadi Pakubuwono I, dia bekerja di sana. Nah, ketika dia kembali dari Kartosuro itu ke Semarang, waktu itu dibersamai dengan eh, pengawalnya, yaitu Kiai Bustaman sendiri. Itu saja yang sedikit aku bahas di dalam bukuku itu. Tapi ketika membahas tentang Terah Bustaman itu sudah lewat masanya dari 1745. Karena eh, apa namanya terah itu dimasak kalau tidak salah Suroadimenggolo lima ya itu. Jadi nanti hubungannya dengan Perang Jawa dan Pak Peter Carey di bukunya juga sudah menjelaskan, terutama di artikel yang tadi ada fotonya itu yang seorang Inggris, seorang di sebelahnya itu adalah eh, orang Belanda seperti itu, yang duduk di sebelahnya adalah Bupati, nah itu adalah Suroadimenggolo Limo, itu Mas. Oke, terima kasih. Apakah dari Mas Ana ada tanggapan? Ya, mungkin jika tidak ada tanggapan, eh, forum diskusinya kita sudahi karena juri tem ini tadi tambahan waktunya 15 menit. Saya ucapkan terima kasih yang utama pada Mas Iqbal sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang cukup kompleks sekali ya. Jadi banyak persoalan yang dibahas. Ternyata di Pasisir itu memiliki sejarah yang cukup panjang. Karena saya sendiri yang ada di daerah pedalaman hanya fokusnya Mataraman. Di sini saja ternyata di Pasisir itu memiliki dinamika yang cukup eh, panjang juga. Lalu untuk teman-teman, terima kasih sudah berdiskusi pada malam hari ini. Tadi ada beberapa penanya yang luar biasa. Ini forumnya juga semakin hidup dan teman-teman yang lain yang sudah menyimak diskusi sampai malam ini saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari saya sekian, eh, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya kembalikan ke Kak Tiwi. Halo Kak Tiwi. Siap. Terima kasih banyak Anasta, Mas Iqbal, pemaparannya luar biasa dan teman-teman yang sudah bertanya ya dan aktif juga. Nah, sebelum ditutup mungkin kita foto bareng dulu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kebetulan bisa open cam boleh banget biar ada foto yang agak bagus ya. Oke, kita foto dulu. Aku hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Sekali lagi. Iya, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk terus aktif ya di diskusi Temu Sejarah karena kita diskusi setiap Kamis malam dan minggu depan rencananya kita bakal diskusi bareng Kang Hendijo ngebahas terkait Pramudia Anantatur karena ini bulan lahirnya gitu ya. Jadi kita biar menyemarakan juga. Teman-teman nanti boleh banget join yang belum gabung di grup boleh isi link. Nanti bisa diinfo ke kontak person yang tadi teman-teman di info link Zoom-nya. Makasih sekali lagi Mas Iqbal, sehat, sukses selalu ya. Kanasta, makasih juga sebagai moderator dan teman-teman. Sampai jumpa di Kamis malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Sukses Malam, selalu. terima kasih Mas Nasta, Mbak Tiwi, dan teman-teman yang lainnya.